Memang anak-anak kita harus digembleng dengan ilmu Al-Quran, dengan akhlak. Karena Al-Quran juga banyak akhlak yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana adab-adab di sana. Adab bertamu ada di Quran. Adab berumah tangga ada di Quran. Adab mendidik anak ada di Quran. Adab utang piutang ada di Quran. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Itu sampai disebutkan Allah ayatul dain, ayat utang piutang. Hal satu halaman lebih. Begitu panjangnya ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, mami-mami tiang, para toga toma, jamaah majlis ta'lim Riyadhus Shalihin, singkatnya seluruh jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukru lillah. Di malam Senin ini kita kembali bermuwajahah. Lebih kurang 2 bulan Mami ya? Ya, pernah juga mengisi di sini. Isi perdana sebagai Imam As-Sajadah subuh Jumat. Alhamdulillah ternyata ada hawa-hawanya. Diundang kembali untuk hadir sebagai watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah, di dalam program kajian ba'dal maghrib hingga tibanya waktu isya. Ini semua tiada lain dan bukan atas kepercayaan Pulunggu, sehingga silaturahim kita terus berkontinu hingga tibanya hari kiamat. Alhamdulillah, di sekitar kampung Pulunggu ini sudah 4 masjid yang menjalin hubungan kekerabatan. Yang pertama niki dulu Baitur Rahman sebelah utara, masjidnya Haji Muhir sama Mami Dirut PDAM di sana. Tapi itu di jadwal Imam Tarawih tahun 2020 kalau nggak salah. Selanjutnya yang cepat merespon Masjid Nurul Yakin Karangkemong sebelah utara timur sedikit. Di sana yang bikin keakrabatan cepat terjalin karena di situ ada wali santri, terutama Haji Mul. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini Riyadhus Shalihin. Tapi yang cepat merespon lagi adalah Nurul Iman Karangjangkok untuk Imam As-Sajadah. InsyaAllah Jumat depan, Jumat ini tinggal 2-3 hari lagi. Di sana sudah terjadwal secara kontinu setiap 1 bulan sekali di pekan terakhir, pekan keempat. Sehingga Jumat pertama di Gomong Lama, Masjid Jami' Al-Awabi. Jumat kedua di Masjid Ar-Rahmah Penyempel, Mami Serinate.
Jumat ketiga Nurul Yakin Karangkemong, dan Jumat keempat adalah Nurul Iman Karangjangkop. Nanti kalau ada Jumat yang kelima, karena dalam setahun itu ada 4 bulan yang memiliki 4 kali Jumatnya. Nanti bisa kita alihkan ke Nurul Riyadhus Shalihin jika ada undangan di situ, insyaallah. Ini semua adalah skenario yang Maha mengatur, Allah Jalla Jalaluh. Jadi tidak ada kita mempromosikan diri, tapi di situ ya mungkin dari mulut ke mulut, sehingga Pulunggu bisa mengundang tiang untuk hadir di malam majelis ta'lim malam ini. Salawat beserta salam kita khaturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jeripaya beliau, titik darah beliau, meneteskan air mata perjuangan beliau, sehingga kita bisa menikmati bagaimana indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mami-mami tiang, para alim ulama, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema sudah diberikan oleh Mami tentang akhlak generasi muda di zaman milenial ini. Tapi tiang akan sedikit juga mengupas tentang bagaimana peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik hijrah itu artinya dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Dari akhlakul madhmumah menuju ke akhlakul mahmudah. Di sini akan nanti kita rangkaikan dengan bagaimana dekadensi moral anak bangsa di akhir zaman ini. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Salah satu bulan yang bersejarah, yang membuat para sejarawan semakin geleng-geleng kepala sembari mengucapkan inna hadza la syai'un ajib, dan jadikan hati seorang mukmin gemetar bergegas ke khalwah bersemedi dalam rangka muhasabatun nafs, adalah hadirnya Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Bagaimana tidak tuan-tuan yang mulia, karena pada bulan inilah munculnya embrio, cikal bakal terjadinya peristiwa hijratul Rasul ma'a khulafair rasyidin dari Makkatul Mukarramah menuju Yathrib Madinatul Munawwarah untuk berlabuh. Jadi dulu bukan Madinah, dulu namanya Yathrib. Baru berubah nama di Madinatul Munawwarah. Madinah kota, Al-Munawwarah kota yang bersinar. Maka kalau Pulunggu pergi umrah, pergi haji, bagaimana pancaran cahaya daripada Masjid Madinah ini berisikan emas. Tak perlu jauh-jauh, ada fotonya, kita bisa lihat bagaimana nur, sehingga itu dinamakan Madinah, kota yang bersinar. Begitu juga di Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah, Makkah yang mulia. Bibakkata, disebut juga Bibakkata. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bahkan di kita dikata ya baki, menangis. Karena siapapun yang pergi haji, siapapun yang pergi umrah, pasti akan meneteskan air mata mahabbah. Mereka meneteskan, meleleh air matanya melihat bagaimana keajaiban yang Allah taruhkan di Masjidil Haram, begitu juga di Madinatul Munawwarah. Mereka berhijrah bukan karena alasan melarikan diri. Mereka berhijrah bukan karena intimidasi dari kafir Quraisy, dan bukan pula karena ketidakmampuan menahan sabar dalam aktivitas dakwah lisanul hal. Tetapi hakikat mereka berhijrah berawal dari ide brilian Nabi bahwa thariqatud dakwah mesti dipindahkan dari mindset masyarakat yang berpikiran dangkal dan berhati batu
menuju objek dakwah yang welcome, maftuh terhadap siapapun yang membawa bingkisan hidayah, kebaikan, tanpa melihat sumbernya dari mana dan latar belakangnya apa. Ukuran kasarnya, kalau kata-kata itu baik, bermanfaat, berfaedah buat kita, pribadi kita, meskipun itu keluar dari mulut anjing, boleh kita menerimanya. Makanya ada kalimat unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, tapi jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Itu pernah dikeluarkan sama Ilal di Indosiar. Sering disampaikan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, tapi jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Jadi isi-isi materi yang disampaikan dicerna, diperhatikan, diambil. Jangan lihat orang yang menyampaikan. Inilah karakter protagonis yang diajarkan oleh kaum Ansar, orang tempatan, alis pribumi terhadap kaum Muhajirin pendatang. Ala kulli hal, konsep ini sudah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kita, di perumahan-perumahan, di BTN-BTN, dan wajib kita pertahankan selama hayat masih dikandung badan. Karena Ansar niki artinya penolong, sementara Muhajirin artinya pendatang yang berhijrah. Pulunggu ini kaum Ansar, sementara pribadi tiang adalah kaum Muhajirin, pendatang. Maka semestinya Pulunggu harus linear dengan nama Pulunggu sebagai orang Ansar, orang tempatan, sehingga siapapun dari Jawa, dari luar daerah berhijrah ke Karangkemong ini harus kita tolong mereka jika mereka membutuhkan pertolongan, bantu. Denek bermusuhan, denek bersiap-siap, kasihan juga mereka sudah jauh-jauh, ya Allah. Iya. Nyebrang laut 13 jam dari Bima ke Lombok. Tapi. Denek bermusuhan. Dia kanggo, dia bau. Kalau Pulunggu bermusuhan, itu jangan-jangan Pulunggu diciptakan dari tanah sengketa atau tanah longsor. Karena bermusuhan. Maka kita sering sampaikan di anak-anak pondok, jangan bermusuhan. Kalian harus akur sama teman-temannya. Yang Sasak sayangi yang dari Bima Dompu, begitu juga yang dari Bima juga harus saling berbaur di situ. Dene saling ngolok, disampaikan. Kalau anak-anak dari Bima menyebutnya empat, ya dikasih aja bisikin. Jangan sebut empat, sebut 4. Bisikin baik-baik. Ini terkadang yang Allah kasihan juga yang dari Bima Dompu ini diolok-olok, terutama santri baru. Tapi kalau sudah santri lama mereka sudah paham. Ya, nah itu dia. Nah, jadi itulah makna daripada hijrah. Oleh sebab itu hijrah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi belum mengatakan hijratul jasadi wa hijratul qalbi, yaitu pindahnya tubuh kita dan pindahnya hati kita. Kalau pindahnya tubuh kita berarti secara zahir, umpama tiang dari Bima pindah ke Lombok, itu namanya hijratul jasadi, pindahnya tubuh kita. Tapi ada yang kedua, itu hijratul qalbi, pindahnya hati kita. Betapa banyak yang dulu hatinya kasar, karakternya judes, ya, karakternya ganas, tapi dengan mereka kembali berhijrah, hadirnya bulan Muharram ini mereka sempatkan diri untuk hijrah, mau rubah diri. Dulu karakternya malas, berubah dia, harus hijrah. Bahkan hijrah secara am tidak hanya sebatas urbanisasi dan transmigrasi,
dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi hijrah diartikan semua perubahan dari amalan thaleh menjadi saleh. Amalan thaleh menjadi saleh. Nah, saleh niki artinya baik. Apa lawan kata saleh? Thaleh. Bukan saleh itu lawan katanya tidak salah. Kalau kita kembali rujukan adalah bahasa Arab, thaleh, saleh lawannya katanya adalah thaleh. Saleh, talih. Dari jahilan menjadi aliman. Dulu kita bodoh, sekarang berubah. Harus perbaiki diri, jadi orang yang alim. Tidak mesti pelunggu mondok. Ini kan sudah terlanjur pelunggu mau masuk pondok pesantren. Dengan hadirnya majelis-majelis seperti ini, disinilah sebagai tempat kita menimba ilmu, seperti pondok pesantren jadinya. Kalau pelunggu sudah menyesal karena terlambat masuk pondok pesantren, ada anak-anak pelunggu, ini kayaknya santri pondok juga ini, masya Allah. Asrama mana? Abu Sulhi 2. Saya punya, mana bapaknya? Masya Allah, mantap gati pelunggu ini. Ada anaknya di pondok pesantren Al-Azizi Abu Sulhi 2. Kalau pelunggu gagal menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, nanti ada cucu-cucu pelunggu. Harus seperti itu, harus azam, ada nawaitu kita, harus ada tekad. Apalagi sekarang, masya Allah. Jadi wali santri ini yang diincar adalah pondok pesantren. Enggak lagi sekolah negeri. Coba lihat pelunggu di TV-TV itu. Masa ada sekolah negeri kok yang daftar hanya 1 orang, yang daftar 3 orang, 17 orang. Itu yang diberitakan di layar kaca. Sementara pondok-pondok pesantren, ya Allah, sudah 9 kelas, 10 kelas, 12 kelas. Kenapa animo masyarakat seperti ini? Justru harapan ke depan adalah pondok-pondok pesantren, karena mereka sudah nggak tahan melihat kondisi zaman ini. Ya Allah, ngeri lihat kondisi zaman-zaman anak muda sekarang ini, dekadensi moral anak-anak bangsa sekarang. Ya Allah, berboncengan sama berayanya. Ya Allah, nama berayanya Susi Similikiti. Berboncengan pakai motor jengkrik lagi, ya Allah. Yang di belakang agak tinggian, yang depan agak bawahan. Pasti yang di belakang dia akan memeluk yang depan. Nauzubillah min dzalik. Yang belakang kedinginan, yang depan kepanasan. Hanya campur jadi hangat. Sudah tahu awik-awik disasar. Nek kanggo berayan di atas jam 10 malam. Ya kan? Kan itu ada awik-awik kita di sini, Mi. Jangan dikira dia enggak tahu masalah itu. Kan budaya kita kan enggak boleh bertamu pacaran di atas jam 10 malam. Kalau lewat jam 10 malam diminta pertanggungjawabannya. Surat SPJ, surat pertanggungjawaban. Hanya apa? Diminta nikahi anak saya. Kenapa? Dari pagi you bawa anak saya sampai malam hari, tanggung jawab. Nah, sementara anak kita yang cowoknya masih ke sanawiyah niki. Ya Allah. Berembe kata dunia niki. Kelas 2 sanawiyah disuruh merari. Maka kemarin kita di Gunung Sari, yang sebagai perwakilan penyuluh KUA Gunung Sari diminta untuk dipublikasikan, disosialisasikan. Dilarang berari kode. Nek kanggo berari kode niki. Maka undang-undang nomor 16 tahun 2019 minimal usia pernikahan adalah 19 tahun.
19 tahun. Itu yang tiang kampanyekan kemarin. Ada videonya. Tiang pegang megafon di situ, kampanyekan. Jangan meraih kode pernikahan dini. Banyak dampak negatifnya. Kenapa meraih kode ini bisa terjadi? Karena terlalu cinta sama Susi Similikiti. Katanya kalau cinta sudah melekat, tai kambing terasa coklat. Kok jadi coklat sih? Makan itu cinta. Yang terjadi apa? Terjadi perceraian. Gampang terjadi perceraian. Sang suami menyebutkan, saya ceraikan kamu. Ya Allah, langsung gaspol dia ceraikan kamu. Enggak ada istilah kata-kata sindiran. Balik saja ke rumah ibumu, ke bapakmu. Ini langsung terang. Langsung terang dan jelas kata-kata talaknya. Saya ceraikan kamu. Auzubillahi min dzalik. Sudah. Usia rumah tangganya enggak lama. Karena apa? Usianya belum matang, mami. Makanya pulung sebagai kadus, sebagai PRT, sebagai orang tua yang ditokohkan di sini. Jangan dikasih izin anak-anak kita. Kuliah bujulu. Kuliah bujulu, belajar dulu. Kalau dia anak-anak kita nafsunya bergejolak, fa'alaikum bisyam. Hendaklah menunaikan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Hari ini puasa lemak ndek, lusa puasa lagi. Puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Kenapa harus puasa? Untuk menundukkan hawa nafsu tadi itu. Walaupun dia sudah sedang bergejolak, tapi ada puasa. Rasul memberikan trik supaya kita berpuasa. Karena puasa itu nak dapat menundukkan hawa nafsu kita. Dan itu sudah terjadi. Kenapa kita disuruh puasa pada bulan suci Ramadan? Karena tadi kan ada kisah Allah memanggil akal dan Allah juga memanggil nafsu. Tapi sudahlah, itu di bab lain. Nanti di pertemuan berikutnya. Nah, oleh sebab itu anak-anak kita ini harus digembleng dengan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Dari akhlakul madhmumah ke akhlakul mahmudah. Itu tujuan daripada, substansi daripada hadirnya bulan Muharram. Merubah diri. Termasuk di dalamnya adalah aspek finansial ekonomi, keuangan, pekerjaan, karir. Boleh kita rubah, boleh kita berubah. Dan gitu-gitu. Dari dulu dia miskin-miskin diri. Harus rubah. Ekonominya juga boleh kita rubah. Siapa yang melarang kita merubah ekonomi? Yang juga sudah berjuang untuk merubah diri. Bayangkan saja, dulu kuliah, mami, nenara motor, jalan kaki dari Gunung Sari. Ba'da subuh sudah start menuju kampus IAIN Mataram sebelum berubah jadi UIN. 2005 itu, jalan kaki, ya Allah. Sampai dimasukkan dalam buku itu sama orang dosen Jakarta. Masukkan dalam buku perjuangan seorang pendakwah, jalan kaki. Jadi dalam 12 tokoh, salah satunya tiang masuk ke 12 tokoh itu. Tokoh pendakwah. Ada sudah terbit bukunya. Sampai tiang bernazar kepada Allah dalam hati ini, ya Allah, jika hambamu punya motor, hamba akan gonceng orang-orang yang jalan kaki. Alhamdulillah, di tahun ketiga dapat job untuk guru privat anak dosen. Syahroni, kata dosen, namanya sekarang sudah jadi profesor Dr. Haji Abdul Wahid Pejeruk, asli Bima juga si beliau. Bisa ajarin anak saya ngaji? Oh sangat bisa Pak dosen, siap. Nanti kita tinggal atur waktunya berapa kali pertemuan dalam seminggu.
Selama berbulan-bulan tiang diantar jemput sama Pak dosen niki. Kan su'ul adab jadinya ini. Masa dosen yang antar jemput muridnya? Kalau murid yang antar jemput dosen, alhamdulillah memang kita ikram sama dosen kita, kan? Kita menghormati guru kita. Ini enggak, dosen yang antar jemput tiang. Hanya tiang usulkan, Pak, bisa enggak tiang kredit motor? Nah, maksud tiang supaya Pulungu enggak antar jemput tiap hari, setiap berapa kali dalam seminggu. Kan su'ul adab kita sebagai murid diantar jemput sama dosen. Nah, bagus. Ini bukan masalah bagusnya, fulusnya mana? Likulli syai'in bil fulus mulus, wa likulli syai'in bila fulus manfush. Bisa nggak tiang pinjam dulu uangnya 1,5 juta atau 2 juta sebagai uang DP-nya, uang mukanya. Nah, nanti tinggal Pulunggu nahan gaji tiang selama sekian bulan. Ditahan gaji itu selama 1 tahun, Mami. Selama 1 tahun gak pernah tiang terima gaji tiang. Kenapa? Sudah kita ambil duluan 2 juta tadi itu. Masya Allah, begitu perjuangan. Motor itu pun hadir, motor itu. Baru 1 hari kita inrayan, langsung jatuh, terpeleset di depan asrama haji. Lesingan tikungan for 100. Kayak kalah Rossi. 100 tikungan dari arah utara terus pengkol ke timur masih selamat, tapi motor itu goyang-goyang. Ini mulut ini tetap zikir, subhanallah. Dari arah timur terus mau pengkol ke utara kan, menuju ke Luang Balo kan. Di situ Allah mengizinkan qadarullah jatuh masuk di sawah itu 10 meter diri tiang ini dengan motor itu. Dia terbang motornya, Mi. Yang bikin tiang sepak itu, sepak bahasa Sasak, kenapa tidak ada orang yang melihat? Ya Allah, sedih. 1 menit yang untung tiang nggak pingsan. Seandainya tiang pingsan, mungkin handphone tiang diambil sama orang. Dompet tiang, barang-barang berharga diambil. Ini motor, pada saat itu HP Samsung lipat, harganya 3 jutaan, mahal pada zaman itu, 2005 itu. Begitu sepatu juga yang mahal juga kita pakai itu. Seandainya tiang pingsan sudah diambil semua barang-barang itu. Tapi tiang nggak pingsan, bangun. Pak, tolong Pak, saya jatuh. Baru datang pangkalan ojek di sebelah selatan, diselamatkan. Kebetulan ada orang Bima yang bantu, dikasihkan baju tiang sebagai pengganti baju yang kotor itu, dibawa ke puskesmas yang ada sekitar situ. Ya Allah, sedih. Harus ada perjuangan, harus ada perubahan. Lama 2016 dapatlah rumah di BTN Belencong dekat sama Dr. Harfin Zuhudi. Iya, beliau orang sini juga. Dekat juga sama Haji Saharun. Haji Saharun pun gue kenal juga beliau. Dapat beli rumah di situ. Lama-lama 2022 tanggal 27 Mei kemarin dapat juga CRV. Sudah kita parkir di depan. Harus ada perubahan. Tidak ada orang melarang. Yang penting ada perubahan. Tapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Tetap yang halal kita cari. Bukan menghalalkan segala sehingga kita berjuang untuk ini, untuk korupsi dan sebagainya, dan untuk mendapatkan materi. Tidak. Harus berjuang. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapatkan. Ini harus ada perubahan. Begitu juga karir kita. Karir kita niki juga nggak akan ada peningkatannya kalau kerja kita nggak bagus. Pulunggu ASN, pegawai negeri, kalau pimpinan kita, atasan kita
bagus hasil kerjanya, maksimal, profesional, pasti akan ada kenaikan pangkat di situ. Ada kenaikan pangkat. Maka sekarang kan ada kita kenal adalah tukin, tunjangan kinerja. Ada gaji tukin sekarang. Bukan hanya sebagai gaji pokok, ada namanya gaji tukin, tunjangan kinerja. Oh, ini si fulan bin fulan kinerjanya bagus. Tambahkan. Maka dengan hadirnya bulan Muharram ini, bagaimana Rasul berhijrah? Hijrah itu tujuannya adalah dari tempat yang buruk menjadi tempat menuju ke tempat yang lebih baik. Itu tujuan daripada hijrah. Yang hijrah dari Bima ke sini artinya apa? Ada perubahan. Bayangkan saja mami, ya Allah, di rumah tiang di kampung. Ya, memang orang tua ini memang orang tua istilahnya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini garis. Di sini posisinya di bawah garis. Di bawah garis kemiskinan. Ada nasi tapi tidak ada lauk. Ada lauk, nasinya nggak cukup. Terkadang kita ambil nasi saudara di piring sebelah karena terasa nggak cukup. Terkadang nasinya cukup, kanannya yang nenara. Hanya yang harus pergi ke pasar. Begitu perjuangan. Tapi kalau kita hidup di Lombok ini, masya Allah, sejahtera lahir batin, mi. Pulang dari pondok, nasi sudah siap di Megicom, ya kan? Kalau di kampungan masih pakai kayu bakar, mi. Masih pakai kayu bakar. Mungkin sekarang sudah berubah juga sih. Cuman zaman-zaman itu ya Allah, masih pakai kayu bakar memasak nasi itu. Kalau sekarang kita masak nasi tak perlu, tinggal kita pencet, muncul sendiri, matang sendiri nasinya. Harus ada perubahan. Kita dididik supaya kita disiplin waktu. Maka momentum dengan hadirnya hadirnya bulan Muharram ini supaya kita bisa merubah diri. Disiplinlah seperti disiplinnya prajurit TNI. Harus seperti itu. Itu juga diajarkan di pondok pesantren. Bagaimana anak kita dididik bangun sholat tahajud. Dididik supaya sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Dididik supaya sholat tahajud berjamaah. Maka anak-anak kita ini sini, Allah, meskipun mereka tidak menjadi seorang tuan guru, seorang ustadz besok, tapi ruh daripada program-program kepondokan itu mereka masih istilahnya ada asarnya, ada bekasnya, terpatri bersemayam dalam diri anak-anak pondok itu. Maka beda output anak pondok sama output anak-anak sekolah umum. Dari segi akhlaknya saja belum boleh sendiri. Bagaimana anak-anak sekolah umum ketika mereka merayakan konvei kelulusan mereka, tamat MA-nya, tamat SMP-nya, bagaimana baju-baju mereka dicat, di stabilo. Ini akhlak semua ini. Ini namanya su'ul adab. Ini dekadensi moral, jauh. Tapi kalau anak pondok tidak ada coret-coret gitu, nih. Mohon maaf niki, ampura. Tidak ada coret-coret gitu anak pondok. Kalaupun ada di pondok, mungkin dia siram temannya pakai air. Maksudnya kalau ada temannya yang ulang tahun, dia siram temannya pakai air. Airnya dibungkusin, disemprot pakai air. Nggak tahu jadi dari mana dia lihat tanggal lahir temannya. Itu jadi ulang tahunnya. Nggak ada sih konvoi motor mereka anak pondok. Dan ini juga adalah komentar daripada wali santri yang merasakan perbedaan dua anaknya. Ada anaknya alumni pondok pesantren, ada anaknya yang masuk pondok pesantren, ada yang sekolah umum. Dia menyampaikan sendiri, namanya kalau salah Pak Haji Wildan, orang Mataram. Dia menyampaikan anaknya yang alumni pondok, Allah, dia ta'zim sama ibunya. Dipanggil sama ibunya langsung sami'na wa ata'na. Dan kalau yang umum anaknya sami'na wa asoina. Malah yang umum
Terkadang samina wa fikir-fikirna. Dia dengar ini panggilan ibu bapaknya, tapi dia mikir-mikir lagi. Dia merasakan sendiri, ungkapkan sendiri di hadapan guru-guru waktu ada BIMTEK, bimbingan teknisi untuk lembaga MTS Al-Aziziyah Putra. Disampaikan sama Pak Wildan ini, karena ada anaknya di Abu Sulhi 1. Dia menyampaikan perbedaan anak saya yang masuk pondok sama yang tidak masuk pondok pesantren. Maka di pondok niki sudah berjuang ketua kamar, para mudabir untuk menggembleng mereka supaya mereka disiplin dalam segala hal. Termasuk mereka diajarkan ketika makan minumlah sambil duduk, jangan berdiri. Jangan minum pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri. Ini kan semuanya adalah akhlak semua ini. Etika kita makan minum di situ. Anak-anak baru mestilah mereka makan minum pakai tangan kiri. Tapi kalau kita lihat langsung kita tegur. Enggak boleh makan tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Harus pakai tangan kanan. Kalau you makan pakai tangan kiri itu berarti sama dengan setan. Karena setan juga makan pakai tangan kiri. Makan minum juga harus duduk, jangan sambil jalan. Gitu. Tapi terkadang juga mereka juga lupa, dikasih tahu lagi, lupa kasih tahu lagi gitu. Memang ini pembinaan kita. Mereka harus dibina agar mereka nanti menjadi anak-anak yang intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual. Ta'mir Masjid As-Suhada, Dinas PU juga menyampaikan, Ustaz, beda tar penyampaian khotib yang alumni pondok sama khotib yang umum. Yang jauh memang beda nih. Kalau khotib yang alumni pondok itu memang program mereka di pondok pesantrennya. Di pondok itu kan ada namanya kegiatan muhadarah, berlatih untuk berpidato. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Sasak mi. Ya, ada juga yang pakai bahasa Bima. Tergantung ketua panitianya. Kalau memang membolehkan pakai bahasa daerah, silakan pakai bahasa daerah. Mereka dilatih 1 kali seminggu. Setiap malam Kamis. Tapi sekarang tergantung asrama. Kapan mereka mengadakan program muhadarah, latihan berpidato itu. Kalau anak-anak yang alumni pondok, mereka sudah dilatih untuk public speakingnya di situ. Latihan di hadapan orang banyak. Bagaimana berbicara di hadapan publik, public speakingnya. Supaya mereka menjadi orator-orator yang handal. Jadi itu beda. Maka anak-anak yang sudah masuk pondok pesantren harus benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan oleh orang tua untuk masuk di pondok pesantren. Bersyukur jadi santri. Dan malas-malas jadi santri. Karena sudah dibayar terus, mengalir terus iuran-iurannya tiap bulan. Kalau anak-anak kita malas, pelunggu juga tolong orang tua nasihat mereka yang sudah masuk pondok pesantren. Kalau mereka malas, sementara kita juga tiap hari mencari nafkah untuk mengumpulkan biaya untuk anak-anak kita. Dan anak-anak kita di pondok ini digembleng benar seluruh aktivitas-aktivitasnya. Cuma nanti jangan disalahkan pondok kalau ada anak kita yang melanggar. Ini pondok juga sudah ditutup gerbang pondok. Ada aja. Kenapa ada aja? Karena mereka juga datang dengan karakter yang berbeda-beda. Orang tuanya sengaja masukkan pondok pesantren mi. Ternyata mereka sebelumnya dikeluarkan, dipecat di sekolah sebelumnya. Dipecat. Hanya tinggal lapor, mi, ada wali santri mau pindah ke Al-Aziziyah. Bisa nggak diterima? Hah, nggak usah diterima. Nanti ada sih dari Bima, ada wali santri dari Bima. Dia mau pindah, dia yang sampaikan sama Pak Kepala Sekolah. Nggak usah diterima. Ini banyak nakal-nakal anak-anak Bima ini. Kenapa yang dimarahin? Kan dia kan hanya menjebatani
Ya kan? Sebagai jembatan, sebagai perantara. Ini hajatnya ini mau pindah ke sini, Mi. Memang asumsi Pak Kepala Sekolah ini biasanya yang pindah-pindah itu karena dipecat di sekolah sebelumnya. Sehingga mereka orang tuanya berjuang untuk berusaha memasukkan anaknya di pondok pesantren supaya anaknya menjadi baik. Supaya akhlaknya baik. Yang tadi awalnya ahli hisab, dihisap-hisap, ahli rokok anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Kalau asramanya ketat, insya Allah terhindar mereka jadi ahli hisab. Tapi kalau asramanya agak lalai, ada aja iblis yang datang. Makanya oleh sebab itu perjuangan, kalau kita mau mendidik anak niki, tidak hanya anak yang berjuang untuk menjadi santri, tapi juga orang tuanya, bapak ibunya harus juga berjuang. Anak-anak kita, orang tua mimpi supaya anaknya jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Bagaimana supaya hafalannya mutkin, hafalannya tegeng? Anak kita disuruh puasa sunnah Senin Kamis. Kan gitu ajaran di pondok pesantren. Disuruh puasa ayyamul bid. Supaya apa? Supaya hafalan anak kita mulus, tidak terganggu dengan hal-hal perkara-perkara dunia. Nah, ternyata Kiai Uzairon Salim, pimpinan Pondok Tamboro, menyampaikan kepada seluruh para ahbab jamaah tabligh, kalau pelunggu mau anaknya sukses dalam hal hafalan, disuruh puasa Senin Kamis, semestinya ibu bapaknya yang aktif puasa Senin Kamis. Karena doanya seorang ibu ternyata lebih mujarab daripada doanya seorang wali. Masya Allah. Doanya pelunggu sebagai seorang ibu lebih dahsyat daripada doanya seorang waliullah. Doanya seorang ibu seperti meteran. Ada yang warna biru, yang warna hijau itu kan. Kalau kita mati semua aliran listrik itu. Ya, saklarnya mati semua, kamar-kamar itu. Kilometernya. Kalau sudah matiin kilometernya, maka seluruh kamar-kamar itu pasti padam semua lampunya. Begitulah dasarnya doanya seorang ibu. Makanya ibu di belakang mohon jangan malas doakan anak kita supaya anak kita akhlaknya bagus. Apalagi ini ya Allah zaman milenial ini. Kalau zaman-zaman kolonial kayak mami kan yang sudah kolonial. Maksudnya zaman-zaman jadul, zaman-zaman dulu. Orang tua kita dulu kan masih hati malaikat. Masih hati malaikat orang tua kita dulu. Mendidiknya juga lebih disiplin mendidiknya. Bayangkan saja, kalau kamu tidak sekolah seakan penjara, seakan suruh pemerintah penjarakan kamu. Begitu bilang orang tua kita yang dulu. Apa? Orang tua tiang, kalau kamu tidak sekolah, nanti kamu akan dipenjara oleh pemerintah. Begitu bahasa orang tua kita. Tapi ternyata itu hanya bahasa untuk menakut-nakutkan kita aja kan. Tapi alhamdulillah dengan bahasa-bahasa itu kita juga berikhtiar menjadi orang baik. Bayangkan saja nih, mohon maaf niki. Kelas 6, ya Allah, tiang masih gobloking, tololking, jahilking, bangaking. Dalam hal ilmu Al-Quran. Orang tua mengatakan kalau mau pintar makan Quran katanya. Nggak tahu ini mitos atau gimana atau fakta ini. Hanya Quran itu tiang bakar, lalu tiang makan abunya. Apakah ini benar atau salah? Tapi sepertinya Allah melihat usaha kita. Allah melihat usaha kita. Dari sekian murid-murid ngajinya guru ngaji tiang ini, nggak ada yang berhasil sampai ke tingkat nasional dalam hal ikut musabaqah. Hanya tiang yang berhasil. Padahal tadi awalnya kita tidak tahu masalah ngaji. Kelas 6 itu belum, masih ikromi kelas 6 di semester 1. Semester 2 itu baru kita sudah bisa baca Quran. Ya Allah. Memang anak-anak kita harus digembleng dengan ilmu Al-Quran, dengan akhlak. Karena Al-Quran juga banyak akhlak yang diajarkan oleh Allah
bagaimana adab-adab di sana. Adab bertamu ada di Quran. Adab berumah tangga ada di Quran. Adab mendidik anak ada di Quran. Adab utang piutang ada di Quran. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Itu sampai disebutkan Allah ayatul dain, ayat utang piutang. Hal satu halaman lebih. Begitu panjangnya ayat itu. Maka apapun yang kita cari termasuk akhlak adalah bukanlah Al-Quran. Allah ajarkan lewat baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Pada diri kamu Muhammad terdapat akhlak yang maha agung. Sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, seperti apakah akhlaknya Rasulullah? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka berakhlaklah seperti akhlak Al-Quranul Karim. Banyak di sana disampaikan semua. Cuman kita yang malas membongkar satu persatu lembaran-lembaran Al-Quran beserta terjemahannya, beserta tafsir-tafsirnya. Nah, maka dengan adanya majelis seperti ini membuka peluang bagi kita terus untuk menimba, menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batas usia belajar, ibu-ibu, mami-mami tiang. Pelunggu sudah usia dewasa tetap pelunggu belajar. Tetap belajar nih. Maka adanya majelis seperti ini harus dihadiri. Jangan tidak dihadiri, harus dihadiri, wajib dihadiri. Karena ini adalah wajib kita belajar. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Fardu kita belajar niki. Walaupun sudah tua, walaupun anak-anaknya sudah pada berumah tangga, pelunggu saling mendidik suami istri. Walaupun jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Begitu pentingnya kita belajar. Apalagi majelis-majelis taklimnya Tuan Guru Ahmad Mukhlis. Setiap subuh kan Mami? Ada jadwalnya. Setiap subuh. Pindah ke masjid sana, ke masjid situ. Terus. Mampukah kita keliling kemana-mana ikut majelisnya beliau? Masya Allah. Itu aja mungkin Mami ya? Ya Allah. Jadi sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan. Tapi karena kita terikat oleh waktu, sehingga harus segera undurkan diri. Jadi dari paparan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan hadirnya bulan Muharram ini sebagai puncak penempatan bulan pertama yang diusulkan oleh Umar bin Khattab sebagai bulan pertama adalah memberikan alarm peringatan kepada kita agar kita dengan adanya pergantian tahun Hijriah maupun Masehi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun mendidik pribadi kita untuk bermetamorfosis dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah, dari hubud dunya menjadi hubul amal, bahkan dari abdan kafuro menjadi abdan syakuro. Semoga kita mampu tingkatkan atau kita pertahankan khairum min amsihi, sebagaimana hadis Rasul mengatakan khairum min amsihi, lebih baik daripada hari kemarin. From generation to generation, dari generasi ke generasi. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.